بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para santri sekalian kelas 7 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. Baik, para santri sekalian, kita akan melanjutkan materi pagi hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, masih ingat makhluk hidup di dunia ini dibagi menjadi 5. Ya, ada Monera, Protista, fungi, ya, tumbuhan atau plantae, kemudian hewan atau animalia. Sekarang kita akan melanjutkan bab 3. Ya, kalau kemarin bab 2, sekarang kita masuk bab 3. Bab 3 ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kalau kemarin makhluk hidup, sekarang kita akan mempelajari tentang makhluk tidak hidup. Pertama, kita akan mempelajari klasifikasi materi itu sendiri. Perhatikan, ketika kita melihat alam semesta yang ada di sekitar kita, contohnya adalah bumi. Ya, bumi yang kita berada di dalamnya ini kita akan melihat beraneka ragam seperti gunung, udara, laut, dan banyak lagi. Termasuk yang kita lihat pada saat ini. Ya, di situ ada batu-batuan, ya, ada air, ya, ada pohon-pohon, ya. Ini semuanya adalah gambaran tentang materi. Apa sebenarnya materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Materi bisa dikatakan juga benda. Ya. Kira-kira ini apa? Ya, ini adalah padat, gunung es. Ya. Ini contoh air. Kemudian ini balon, di dalamnya ada apa? Ada gas. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita sifat zat. Zat atau materi. Ya, sama saja. Benda itu sama saja. Sifat zat, padat, cair, dan gas. Untuk padat, itu bentuknya selalu tetap. Adapun cair, itu berubah sesuai dengan wadahnya. Begitu juga gas mengikuti wadahnya. Kemudian volumenya, zat padat ini tetap, dimanapun volumenya sama. Zat cair juga tetap, adapun gas tergantung pada tempatnya. Kemudian untuk pemampatan, kompresibilitas, zat padat tidak dapat dimampatkan, zat cair sulit untuk dimampatkan, zat gas mudah dimampatkan. Kemudian sifat yang lain adalah tentang massa jenis. Zat padat ini massa jenisnya besar, zat cair ini sedang, sedangkan gas itu sangat kecil. Kemudian kemudahan mengalir, zat padat ini tidak dapat mengalir, zat cair ini dapat mengalir, gas juga dapat mengalir. Selanjutnya kita membahas tentang perubahan wujud. Perubahan wujud bisa digambarkan dalam skema berikut. Contohnya cair menjadi padat, namanya membeku. Padat menjadi gas, ini menyublim. Gas menjadi cair, menguap, dan seterusnya. Ya, bisa dipelajari. Ini perubahan wujud zat
ada membeku, mencair, menguap. Insya Allah pelajaran di SD sudah pernah dipelajari ya. Mengembun, menyublim, mengkristal. Secara umum, ada zat-zat yang berubah itu butuh panas. Contohnya perubahan dari padat menjadi cair, ini butuh panas. Atau memerlukan panas. Sebaliknya, dari cair menjadi padat, ya, ini dia tidak memerlukan panas atau melepaskan energi panas. Contohnya adalah air menjadi es. Ya. Selanjutnya kita membahas perubahan materi. Contoh perubahan materi yaitu benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita perhatikan sering mengalami perubahan materi. Contoh, di sini kita lihat contohnya adalah kertas yang dibakar, dia akan menjadi abu. Ini ada perubahan materi dari kertas menjadi abu. Contoh yang kedua adalah lilin meleleh. Ya. Lilin ketika dibakar meleleh. Ini juga perubahan materi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang perubahan materi, kita akan membahas dulu tentang sifat-sifat yang dimiliki zat. Ada sifat fisika, ada juga sifat kimia. Sifat fisika, contohnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Salah satu sifat fisika zat adalah dengan massa jenis. Mudah atau sukanya zat memiliki massa secara kimia. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah hasil bagi massa zat dengan volume. Rumus ya, Rho ya, seperti P ini bacanya Rho sama dengan M per V. Rho ini massa jenis, M massa benda, V adalah volume benda. Satuannya untuk massa jenis ini kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Massa benda bisa kilogram, ini adalah massa jenis sebagai meter kubik atau sentimeter kubik. Contoh soal, mencari massa jenis. Yusuf menemukan sebuah logam. Kemudian Yusuf menimbang logam itu. Ternyata massanya 200 gram. Dengan gelas ukur, Yusuf mengukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Ya. Kita sekarang masuk perubahan logam tersebut adalah apa itu perubahan fisika? Cm kubik. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak menghasilkan kita zat bisa mencari dengan rumus. Contoh perubahan fisika menguap 200 gram, mengembun, mencair, membeku, cm melarut, serta perubahan bentuk lain. Ditanya massa jenis. Air jawab menjadi massa jenis M per V.
200 perhatikan zatnya sama tidak? 5 air sama gram per sentimeter masih sama. Kubik. Zatnya masih air. Mudah ya, dikatakan perubahan fisika. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya adalah tadi kertas dibakar menjadi abu. Abu ya, ini dengan kertas sama tidak zatnya berbeda ya. Kalau kertas itu ya zatnya masih ya bentuknya atau zatnya kertas sendiri. Kalau abu itu ya sudah bentuknya butiran, arang. Kemudian kalau kita kembalikan, bisakah abu itu kita jadikan kertas lagi? Tidak bisa. Tapi kalau tadi air menjadi es kita kembalikan menjadi air bisa enggak? Bisa. Ini perbedaannya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri. Terbentuknya zat baru. Terbentuknya gas. Terbentuknya endapan. Terjadinya perubahan warna. Dan terjadinya perubahan suhu. Ya, kita coba latihan. Nasi menjadi basi. Kertas dibakar. Kayu dibuat meja. Perubahan fisika, perubahan kimia. Kira-kira nasi menjadi basi, perubahan fisika atau kimia? Ya, jawabnya adalah perubahan kimia. Karena zatnya sudah berubah. Di situ ada proses kimia yang terjadi. Ya. Yang kedua, kertas dibakar. Perubahan fisika atau kimia? Ya, kimia. Tadi sudah kita bahas. Kayu dibuat meja. Fisika atau kimia? Jawabnya adalah fisika. Karena apa? Zatnya masih sama, masih kayu. Ya, tidak ada peristiwa kimia yang terjadi. Maka dikatakan perubahan fisika. Demikian pelajaran untuk bab 3 ini, semoga bisa dipahami ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya ya pada bab 4.